Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah ta'ala, kajian tafsir Al-Quranil Karim, masih pada pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang di dalam ayat ini terdapat 3 ciri atau tanda orang yang bertakwa. Yang pertama dan yang kedua telah kita bawakan tafsirnya dari para ulama, yaitu mereka beriman kepada yang gaib. Kemudian yang kedua, mereka mendirikan salat. Salat dengan menunaikan seluruh haknya, dipenuhi rukun-rukunnya, yang wajibnya serta sunnahnya, yang didahului dengan syarat-syarat, diantaranya membaguskan salah satu syaratnya, yaitu wudunya. Wudunya diperbagus. Kemudian melakukan salat dengan penuh kehusyuan, terutama di dalam gerakan yang ditekankan adalah sempurnanya ruku dan sempurnanya sujud. Ini banyak dilalaikan, atau ketika seorang mengangkat kepalanya dari ruku, ini juga sering dilalaikan, terburu-buru. Biasanya ketika melakukan sholat sunnah, karena ketika jadi makmum sholat wajib berjamaah, mau nggak mau mengikuti imam. Tapi kalau sudah sholat sendirian, biasanya kalau bangkit dari ruku, samiallahu liman hamidah, itu tidak tumaninah, terburu-buru, langsung terburu-buru sujud. Padahal dalam beberapa riwayat, yaitu Anas bin Malik menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit dari ruku, berdiri lama mengucapkan zikir di dalam keadaan i'tidal, sehingga Anas bin Malik mengatakan barangkali beliau lupa, tidak turun-turun karena saking lamanya di dalam i'tidal. Samiallahu liman hamidah, membaca zikir i'tidal, Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, dan lain-lain, banyak zikirnya dilamakan, sehingga posisi atau keadaan tulang punggung itu kembali pada posisinya dengan lurus. Ini jarang diperhatikan. Oleh karenanya sebagian ulama, baik dari kalangan Hanabilah ataupun Syafi'iyah ataupun Hanafiyah, sebagian ulama mensunahkan ketika di dalam posisi i'tidal bersedekap kembali, biar tumanina, samiallahu liman hamidah, bersedekap lagi. Ini membantu tumanina. Adapun di dalam mazhab Syafi'i, hal ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam fatwa beliau. Ini dari kalangan Syafi'iyah. Beliau mengatakan yang zahir, yang nampak dari perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab adalah keadaan tangan
disedekapkan kembali, yaitu setelah ruku, sebagaimana keadaan sebelum ruku. Adapun di dalam mazhab Hanafi diterangkan oleh Imam Al-Kasani, ya, di dalam kitab beliau yang masyhur yang jadi rujukan di dalam mazhab Hanafi, yaitu kitab Bada'i'us Sana'i fi Tartibi Syara'i, disunahkan bersedekah kembali. Adapun di dalam mazhab Hambali tentu banyak, di antaranya yang dinyatakan oleh Al-Qadi Abu Ya'la Ibnul Farra Al-Hambali. Kemudian umumnya ulama mutaakhirin dari kalangan Hanabilah. Walaupun pendapat yang muktamad, yang resmi di dalam mazhab Hambali, mukhayyar, seorang diberikan pilihan meluruskan tangannya atau menyedekapkan kembali. Jadi ini ada salafnya, bukan perbuatan baru sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahli ilmu yang mengatakan bahwasannya bersedekap kembali setelah ruku adalah bid'atun dhalalatun. Ini berlebihan pendapat ini, maka dibantah oleh para ulama. Yang benarnya adalah sunnah menurut sebagian ulama. Atau yang kedua, mukhayyar, mau meluruskan silahkan, mau bersedekap juga silahkan. Inilah yang masyhur di dalam mazhab Hambali. Tetapi intinya adalah bukan masalah bersedekap atau lurusnya tangan, tetapi tumak ninahnya. Ini tadi sekedar untuk membantu. Umumnya kalau bersedekap terlebih dahulu, biasanya lebih tenang, tidak terburu-buru. Ya, maka seorang yang sholat boleh memilih mana yang lebih membantu khusyuk. Kalau misalkan dengan meluruskan tangan lebih khusyuk, maka silahkan meluruskan tangan. Kalau dengan bersedekap lebih khusyuk, maka silahkan bersedekap. Dan ini sebagaimana ungkapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini adalah perkara yang paling banter, hukumnya adalah hanya sunnah. Kalau menganggap sunnah, tentu ukhuwah lebih diutamakan daripada sekedar ya saling berselisih di dalam permasalahan ini. Karena diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, disebabkan karena permasalahan seperti ini, beliau menceritakan ketika itu dalam ketika beliau melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Sebagian berpendapat disedekapkan, sebagian berpendapat diluruskan. Sebagian ikhwan yang kurang adab sampai pada tahap saling mengkafirkan. Bertakwalah engkau wahai kafir. Ini adalah hanya perkara yang sifatnya paling banter, itu hanya sampai sunnah, sampai tahap mengkafirkan. Ini diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka benar kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini hanya perkara yang sifatnya sunnah atau mustahab. Tentu ukhuwah lebih utama untuk didahulukan. Nah, ini diantara nasihat para ulama ketika menyelisih perselisihan di dalam masalah fiqhiyah yang sifatnya muktabar, diakui, bisa diambil kesimpulan A dari satu dalil atau kesimpulan yang lainnya dari satu dalil yang sama, ya. Tapi semuanya tadi sekali lagi dikatakan, bahkan hukum asal meletakkan tangan adalah sunnah, ya. Hukum asal meletakkan tangan di dalam sholat adalah sunnah. Jadi ketika seorang telah bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, ini rukun, harus diucapkan. Maka apabila seorang meluruskan tangannya ataupun meletakkan tangannya, para ulama telah sepakat sholatnya sah. Hanya mereka berbeda pendapat mana yang lebih afdol, apakah diletakkan atau diluruskan. Maka mayoritas, kebanyakan jumhur ulama memilih pendapat yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini hukumnya sunnah, ya. Ini perlu diketahui karena sebagian dalam permasalahan ini itu kenceng sekali, ya. Ini bukan dalam rangka meremehkan sunnah, bukan, tapi dalam rangka menempatkan sesuatu pada keadaan yang tepat, ya gitu. Jadi meletakkan tangan di dalam sholat adalah sunnah. Ya tentu sangat dianjurkan. Seorang yang tidak meletakkan tangan tentu kehilangan sunnah. Rugi berarti kan seperti itu. Ya, ya. Ini sedikit ya yang berkaitan dengan permasalahan sholat. Kemudian, ya, Al-Imam Al-Qurtubi
Ya, pada Al-Imam Al-Qurtubi, sebagaimana telah kita bawakan kemarin, itu membahas panjang sekali di dalam tafsir ini yang berkaitan dengan sholat. Itu sangat panjang, berlembar-lembar Al-Imam Al-Qurtubi. Maka kita cukupkan ya pembahasan sampai apa yang telah beliau bawakan pada pertemuan yang lalu. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, yaitu menyebutkan tanda atau ciri orang yang bertakwa, tanda yang ketiganya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah mereka menginfakkan sebagian rizki, karunia yang dilimpahkan kepada mereka. Ya, sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian rezeki yang dikaruniakan kepada mereka, mereka infakkan. Yang maknanya adalah ya, makna rizki, karena razaqnahum a'tainahum, maknanya adalah kami anugerahkan kepada mereka, kami karuniakan kepada mereka. Di sini ada kata rizki. Apa itu rizki? Kita sering menyebut, ya, kita diberi rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rububiyahnya, rububiyah berkaitan dengan apa? Perbuatan Allah, jadi dari atas ke bawah. Rububiyah Allah mencakup apa? Allah sebagai Khalik yang menciptakan. Ya, berarti memiliki sifat penciptaan, menciptakan. Kemudian yang kedua, ar-razqi, ya, ar-razqi difathahkan, yaitu memberi rizki. Ya, adapun pemberiannya adalah ar-rizqu, dikasrahkan. Berarti Allah memiliki sifat apa? Memberikan rizki. Ini diantara makna rububiyah. Kemudian al-mudabbir, Allah yang mengatur. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ya sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi, apa yang dimaksud dengan rizki itu? Apa yang dimaksud dengan pemberian dari Allah itu? Maka maknanya adalah ma sahal intifa'u bihi. Setiap ya dari perkara yang dengannya seorang atau makhluk bisa mengambil manfaat. Apa yang bisa dimanfaatkan dari sesuatu, maka itu adalah rizki. Ini secara umumnya. Halalan kana al haraman. Di antaranya apa berarti? Di antaranya adalah berupa harta, berupa ilmu juga masuk dalam rizki. Harta bisa dimanfaatkan, ilmu bisa dimanfaatkan, kemudian kesehatan bisa dimanfaatkan. Adapun yang berkaitan dengan harta, misalkan halalan kana au haraman, baik halal maupun haram disebut rizki. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, seorang mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja atau berdagang. Kemudian yang ia dapatkan adalah sesuatu yang halal. Ini disebut sebagai rizki. Atau keadaan yang kedua, seorang merampas harta orang lain, atau seorang mencuri harta orang lain, ini juga disebut sebagai rizki, tapi haram. Ini akidah apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Halal atau haram itu rizki. Khilafan lil Mu'tazilah. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, berbeda dengan Mu'tazilah. Ya. Kalau Mu'tazilah, mereka mengatakan seperti ini, innal haram laisa birizkin. Sesuatu yang haram itu bukan rizki. Ini kata Mu'tazilah. Ya. Li'annahu la yasihu tamallukuhu. Karena sesuatu yang haram itu hukum asalnya kan bukan sesuatu yang berhak ia miliki. Seorang merampas. Hukum asalnya bukan
bukan milik dia, dia merampas dari orang lain. Seorang mencuri harta orang lain, hukum asalnya bukan kepemilikan dia, karena dia tidak memiliki hak terhadap sesuatu tersebut, maka ini bukan rezeki. Ini kata Mu'tazilah. Kemudian orang-orang Mu'tazilah mengatakan, wa innallaha la yarzuqul harama. Sesungguhnya Allah itu tidak memberikan rezeki dari sesuatu yang haram. Ini kata Mu'tazilah. Wa innama yarzuqu al halala. Rezeki itu adalah dari yang halal saja. Ya. Wa rizqu la yakunu illa bima'na al milki. Karena menurut mereka, menurut orang-orang Mu'tazilah, yang namanya rezeki adalah sesuatu yang dimiliki. Berarti yang dimiliki adalah sesuatu yang halal. Kalau tidak halal berarti tidak boleh dimiliki. Ini kata Mu'tazilah. Maka mereka mengatakan, "Falau nasha'a sabiyyun ma'al lusus wa lam ya'kul syai'an illa ma at'amuhu al-lusus ila an balagha wa qawiya wa sara lissan thumma lam yazal yatalassasu wa ya'kulu ma talassasuhu ila an mata fa innallaha lam yarzuqhu syai'an." Nah, ini kata Mu'tazilah. Beliau memberikan contoh, sekiranya ada ya bayi atau anak kecil. Bayi berarti dia belum bisa mencari nafkah tentunya. Ya, karena dia pasti harus diberi dari orang lain. Apabila seorang bayi, anak kecil, dia hidup bersama seorang pencuri. Dia tidak memakan kecuali dari hasil curiannya sampai dia balik, sampai dia dewasa, sampai dia mampu untuk usaha. Kemudian dia badannya kuat, ya. Kemudian bayi tersebut ikut menjadi pencuri pula. Dari kecil diberikan makan dari harta curian sampai balik. Ketika sudah balik, dia menjadi pencuri pula. Ya, mengikuti jejak orang yang memberinya makan. Terus senantiasa dia melakukan perbuatan pencurian tersebut. Kemudian tidaklah dia makan sampai mati kecuali makan dari hasil curian. Maka kata Mu'tazilah, fa innallaha lam yarzuqhu syai'an. Allah tidak pernah memberinya sedikit pun rezeki. Ini menurut Mu'tazilah. Karena dari bayi sampai dia mati hanya hasil curian yang dia makan. Atau kita katakan hanya harta haram. Berarti seumur hidup tidak diberi rezeki. Ini menurut pendapat Mu'tazilah. Ya. Wa innahu yamutu wa lam ya'kul min rizqillahi syai'a. Dia mati belum ya sedikit pun memakan rezeki dari Allah karena semuanya haram. Maka dijawab oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di antara Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa hadza qaulun fasidun. Ini adalah pendapat yang rusak. Pendapat yang sangat keliru. Pendapat Mu'tazilah ini adalah pendapat yang fasid, yang rusak, yang keliru. Ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi membuat bantahan secara dalil akal, penalaran. Karena di dalam beristidlal, berdalil, ada kalanya dalil naqli dari nas, ada kalanya menggunakan apa? Yang sifatnya nadhari, penalaran. Kata Imam Al-Qurtubi, wad dalilu alaihi, dalil yang menunjukkan hal tersebut, yang menunjukkan rusaknya pemahaman Mu'tazilah, anna rizqa law kana bima'na tamlik lawajaba alla yakuna tiflu marzuqan walal bahaim allati tarta'u fis sahra'i wala sikhalu minal bahaim lianna labana ya ummahatiha milkun li sahibiha duna sihal. Sekiranya yang dimaksud dengan rizki adalah maknanya sesuatu yang mendapatkan hak untuk dimiliki, bermakna kepemilikan, maka niscaya anak kecil itu tidak diberi rizki oleh Allah. Karena anak kecil kan belum punya kepemilikan. Ya, kemudian binatang-binatang ternak yang merumput ya di padang rumput, kemudian anak kambing as-sikhal, anak kambing yang masih kecil, ya itu juga tidak mendapatkan rizki karena dia kan minum dari apa? Dari susu induknya atau ibunya, seperti itu.
Sedangkan susu tersebut adalah milik induknya, bukan milik anak kambing yang meminum susunya. Kalau memang yang dimaksud dengan rezeki adalah sesuatu yang dimiliki. Anak kecil belum memiliki kepemilikan, belum mempunyai kepemilikan. Karena dia belum bisa berusaha. Yang memberikan makan, yang mencari makan adalah orang tuanya. Berarti ketika orang tuanya memberi makan kepada anak kecil tersebut makan, tetapi dia tidak mendapatkan rezeki karena bukan miliknya dia. Ini adalah diantara dalil secara akal menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi selama anak kecil itu belum dewasa, belum mampu atau belum sanggup berusaha, apa yang dia makan berarti bukan rezeki dia, karena bukan miliknya dia. Karena yang memilikinya adalah orang tuanya. Ya begitu pula hewan-hewan ternak yang merumput, ya, karena bukan milik hewan ternak tersebut. Ini secara penalaran menurut Imam Al-Qurtubi. Kalau yang dimaksud rizki adalah sesuatu yang dimiliki. Kan Mu'tazilah tadi mengatakan seperti itu. Sedangkan sesuatu yang dimiliki itu harus dari sesuatu yang halal. Ini dari sisi kepemilikannya saja sudah keliru. Yang menurut Imam Al-Qurtubi. Ya. Adapun dalil yang lebih kuat, kalau tadi kan secara akal saja, berarti anak kecil nggak pernah mendapatkan rezeki karena bukan miliknya, kan seperti itu. Hanya dia diberi oleh orang tuanya. Yang mempunyai kepemilikan hanyalah orang tuanya. Ini secara akal. Tetapi yang paling penting, nah ini cara berdalil Ahlussunnah wal Jamaah. Telah ada ijma. Nah ini kalau sudah ijma, ini berat ini. Karena ijma adalah sekuat-kuat dalil. Kalau tadi masih bisa dibantah misalkan oleh Al-Mu'tazilah, tetapi telah ada ijma, tidak mungkin bisa dibantah. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan, walamma ya istama'atil ummah ala anna tifla was-siqal wal bahaim marzuquna wa anna Allah ta'ala yarzuquhum ma'a kaunihim ghairu malikin. Ulima anna rizqa huwa al-ghidha'u. Maka ketika umat ini, yang dimaksud adalah para ulamanya tentunya, telah berijma bahasanya anak kecil yaitu bayi, kemudian kambing yang masih kecil, kemudian hewan-hewan ternak, mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Ini telah ijma, para ulama telah ijma bahasanya mereka mendapatkan rezeki. Maka diketahui makna rezeki di sini bukanlah maknanya sesuatu yang berhak dimiliki. Ya. Jadi umum rezeki, mau halal maupun haram, asal dia bisa memanfaatkan hal tersebut, bisa dimanfaatkan, ada makanan, dimakan. Manfaatnya apa? Pertama, kalau lapar bisa bikin kenyang. Kalau makanan bergizi, bisa menyehatkan tubuh. Ini namanya rezeki. Mau dia mencuri, mau dia mengambil dari jalan yang halal, semuanya rezeki. Nah. Jadi bukan masalah dimiliki atau tidak dimilikinya. Ya kalau halal jelas dimiliki. Kalau haram asalnya nggak boleh dimiliki. Tapi kan dia telah memanfaatkannya. Telah memanfaatkan hal tersebut. Maka dia tetap mendapatkan rezeki. Di antara hal tersebut, ya, yang menunjukkan perkara tersebut kuatnya madhab Ahlussunnah wal Jamaah, rezeki itu ada kalanya baik, yaitu halal, ada kalanya buruk, yaitu haram, adalah perintah Nabi SAW atau anjuran Nabi SAW kepada umatnya, yaitu mengucapkan zikir atau doa setiap pagi setelah sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Rizki yang baik. Berarti di sini ada isyarat
di antara rizki ada yang buruk, yang haram, maka aku meminta rizki yang baik. Ya, rizqan thayyiba. Kemudian amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Berarti ada amal yang tidak diterima. Ya. Ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini mafhum, pemahaman tersirat. Ya. Kalau ada ilmu yang bermanfaat, meminta ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau kita disuruh meminta rezeki yang baik, berarti ada rezeki yang buruk. Ya, di antara sifat buruk adalah haram, disifati dengan haram. Kemudian ada amal yang diterima, berarti ada amal yang tidak diterima. Ya, karena secara umum, secara diterima amal itu dua, ini secara umumnya. Yang pertama tentu ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik dan buruknya adalah didasarkan kepada apa yang baik dan buruk menurut Allah dan Rasulnya. Ya, tentu ada rinciannya, karena nanti ada perkara-perkara yang bersifat ibadah mahdoh murni, ada ibadah yang sifatnya ghairu mahdoh. Itu ada pembahasan tersendiri. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam tafsirnya, ya kita tidak baca semua, pilihin saja. Imam Al-Qurtubi mengatakan wa anna Allah ta'ala yarzuquhum ma qaunihim ghairu malikin fa'ulima anna rizqa ma qulnahu la ma qaluhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka, itu tadi yang kita sebutkan, bayi, kemudian hewan ternak, kemudian anak kambing. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka, padahal mereka ketika itu bukan sebagai pemiliknya, tidak memiliki hak milik, tetapi dikatakan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan rezeki adalah yang kita sebutkan tadi, ya, sesuatu yang bisa dimanfaatkan, bukan sebagaimana pendapat Mu'tazilah. Walladhi yadullu ala annahu la razaqa siwahu qaluhu al-haq hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Yang menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun, ya, ar-razaq, zat yang memberi rizki, ya, ar-razaq, ar-razik. Nanti ada ar-razzaq, ada ar-razik, ini razik. Walladhi yadullu ala annahu la raziqa. Jadi ada razik, ada razzaq. Ya. Semuanya ini adalah nama Allah, ya. Yang menunjukkan ala annahu la raziqa siwahu qalul haq. Tidak ada razik, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, adalah firman Allah Ta'ala, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah, khaliqin, pencipta selain Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi? Di sini disebutkan apa? Khaliqun ghairullah, pencipta selain Allah. Ini maksudnya apa? Apakah ada pencipta selain Allah? Ya. Apakah ada pencipta selain Allah? Bagaimana kalau ada yang menanya seperti itu? Ada nggak pencipta selain Allah? Hah? Dia menciptakan sesuatu. Misalkan, ada nggak pencipta selain Allah? Hah? Ada. Tetapi makna di sini, makna menciptakan, ya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, ketika beliau bertanya kepada murid-muridnya, di sini ada muskil, sesuatu permasalahan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, ada ungkapan hal min khaliqin ghairullah. Di sini berarti ada pencipta selain Allah.
Bagaimana kita menjawab bahwasanya satu-satunya pencipta adalah Allah, ya? Ketika orang-orang musyrik ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah yang menciptakan. Berarti menunjukkan tidak ada pencipta selain Allah. Tapi dikatakan di dalam beberapa ayat ada khalik, ada pencipta selain Allah. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud pencipta selain Allah adalah maknanya bukan sebagaimana hakikatnya. Kalau Allah sebagai pencipta, maknanya adalah Allah mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Al-ijad, al-khalqu wal-ijad, mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu Allah. Di seluruhnya segala sesuatu itu dari tidak ada diadakan oleh Allah. Maka Allah adalah pencipta yang hakiki. Adapun kalau dinisbatkan si fulan menciptakan barang A, si fulan menciptakan barang B, itu maknanya bukan mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, bukan, tapi hanya merubah. Misalkan seorang tukang kayu menciptakan kursi. Berarti apa? Kursi itu kan ada bahannya dari kayu, dari pohon. Siapa yang menciptakan pohon? Tentu Allah. Pencipta yang secara hakikatnya adalah Allah. Tetapi tukang kayu hanya merubah dari pohon menjadi bentuk kursi, dari pohon menjadi bentuk meja, dari pohon menjadi perahu misalkan. Merubah saja. Atau misalkan dari bahan-bahan yang ada di dalam bumi, barang tambang, dirubah menjadi misalkan aluminium. Kemudian dari aluminium dibuat sebagai bahan, salah satu bahan untuk membuat pesawat. Berarti menciptakan pesawat, itu menciptakan. Namanya menciptakan. Tetapi bukan makna secara hakikatnya. Dia hanya merubah. Misalkan dari satu keadaan, satu kepada keadaan yang lainnya. Ini makna menciptakan. Pencipta selain Allah. Kemudian orang-orang yang membuat penyerupaan kepada Allah. Pembuat patung. Ya. Maka dikatakan di dalam sebuah hadis, azab yang paling pedih adalah azab bagi orang-orang yang membuat penyerupaan, ya, yaitu membuat makhluk-makhluk yang semisal dengan yang diciptakan oleh Allah, diserupakan, ya, patung manusia misalkan semirip-miripnya, ya. Maka nanti di hari kiamat Allah akan memerintahkan, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Allah menyebutkan seperti itu. Hidupkan apa yang telah kalian ciptakan, yang kalian buat maksudnya. Kalian membuat patung, yaitu sebagai penyerupaan bagi makhluk Allah. Telah kalian ciptakan patung tersebut, silakan hidupkan apa yang telah kalian ciptakan, yang kalian buat. Jadi berat azabnya, ya. Tentu mereka tidak akan mampu nanti pada hari kiamat. Akhirnya mereka akan dilemparkan dengan, ya, patung yang dibuatnya. Ini makna pencipta selain Allah. Jadi bukan menciptakan secara hakikatnya, hanya merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Dari kayu menjadi meja, menjadi kursi, dari bahan tambang menjadi pesawat, dan seterusnya. Ya. Berarti pencipta-pencipta tersebut selain Allah tidak mampu memberi rezeki kecuali Allah. Ya. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Apakah ada pencipta selain Allah yang mampu memberikan rezeki dari langit dan bumi? Tentu tidak ada. Ini pertanyaan dalam rangka membungkam, bukan minta jawaban, kan seperti itu. Ini dalam surat Fatir ayat ketiga. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-58 Allah berfirman, innallaha huwar razzaq, ya, ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah ar-razzaq, maha memberi rezeki. Sesungguhnya Allah, huwa, dialah ar-razzaq, maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang maha memiliki kekuatan dan keperkasaan. Al-quwwah al-matin, kuat dan perkasa. Ya.
Allah memberi rizki. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, surat Hud ayat ke-6 dikatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun dabah, binatang melata di muka bumi. Ini maksudnya umum, baik hewan maupun manusia. Disebutnya sebagai binatang melata. Tidak ada satupun yang berjalan di atas muka bumi kecuali Allah lah, atau atas mereka lah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Berarti dikatakan wallahu ta'ala razikun hakikatan. Allah Ta'ala benar-benar sebagai pemberi rizki yang hakiki. Adapun misalkan dikatakan si fulan memberi rizki kepada si fulan yang lainnya, si A memberikan rezeki pada yang lainnya. Itu di sini bukan memberikan rezeki pada hakikatnya, tetapi hanya ungkapan secara hiperbola, mubalaghah. Siapa yang memberi rezeki kepada kamu? Maksudnya siapa yang menafkahi kamu? Menafkahi dikatakan memberi rezeki. Ini adalah tajawuzan, maksudnya keluar dari maksud yang secara hakikatnya. Siapa yang memberi rezeki kepadamu? Siapa yang memberi makan kepadamu? Maksudnya siapa yang menanggung makananmu dan lain-lain kebutuhanmu. Ini maknanya adalah memberi rezeki secara makna tajawuzan. Itu keluar dari makna asalnya seperti itu. Ini adalah yang berkaitan dengan rizki, Kemudian Imam Al-Qurtubi melanjutkan firman Allah Ta'ala, yunfiqun, mereka menginfakkan. Apa yang dimaksud menginfakkan? Menginfakkan sebagian dari rizki yang dikaruniakan kepada mereka. Berarti mengeluarkan sebagian rizki yang dikaruniakan kepada mereka. Ini para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud menginfakkan di dalam ayat ini? Ini kan sambungan dari ayat sebelumnya tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Apa yang dimaksud dengan infak di sini? Maka kata Imam Al-Qurtubi, wahtalafal ulama'u fil murad bin nafaqah hahuna, atau bin nafqah hahuna. Para ulama berbeda pendapat, apa yang dimaksud dengan infak, nafkah di dalam ayat ini, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Pembahasan terakhir tadi, para ulama berbeda pendapat tentang makna firman Allah Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rizki yang dikaruniakan atau dianugerahkan kepada mereka, mereka menginfakannya. Ini para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan menginfakkan di sini? Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan, wahtalafal ulama'u fil muradi bin nafaqati hahuna. Para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan nafaqah? Infak, nafkah di dalam ayat ini. Maka sebagian ulama berpendapat maknanya adalah az-zakatu al-mafruḍah. Zakat yang telah
ditentukan, diwajibkan zakat dari sebagian harta. Itu ada rinciannya di dalam pembahasan zakat, ya, kitabuz zakat. Di dalam fikih dibahas secara detail. Apa-apa dari harta kita yang wajib dikeluarkan. Nanti ada pembahasan zakat mal. Ada pembahasan zakat dari pertanian. Ada zakat dari binatang, ternak, dan lain-lain. Itu di pembahasan fikih tentunya. Yang berpendapat seperti ini, yang dimaksud dengan infak di dalam ayat ini, mengeluarkan infak di dalam ayat ini maknanya adalah mengeluarkan zakat, yaitu yang telah diwajibkan. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah salah seorang ahli tafsir terkemuka dari kalangan sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena digandengkan dengan salat. Digandengkan dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata. Mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian harta yang telah dianugerahkan kepada mereka. Maksudnya zakat yang wajib. Sebagaimana salat diperintahkan, yaitu diantaranya adalah yang utama adalah salat wajib, maka demikian pula ada infak yang diwajibkan, yaitu zakat. Ini pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagian ulama yang lain, masih dari kalangan ahli tafsir, di antara para sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat yang dimaksud infak di dalam ayat ini, nafkah di dalam ayat ini adalah nafaqatur rajul ala ahlihi. Nafkah seorang laki-laki untuk keluarganya. Nafkah seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya, atau seorang laki-laki kepada keluarganya. Lianna dzalika afdalun nafaqah. Karena nafkah seorang laki-laki kepada keluarganya adalah seutama-utama nafkah. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnad beliau dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan dinar yang kau infakkan dalam rangka membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan dinar yang kau sedekahkan untuk orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Dari semua yang tadi disebutkan, infak-infak tersebut yang paling utama adalah dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. Nafkah untuk keluarga, ini seutama-utama nafkah. Tadi disebutkan, ya, nafkah di jalan Allah. Misalkan seorang menafkahkan untuk keperluan perang, jihad fisabilillah. Ada nafkah dalam rangka membebaskan budak. Ada sedekah untuk orang miskin. Kemudian ada nafkah untuk keluarga. Dari semuanya yang tadi disebutkan, yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahlik, yaitu nafkah untuk keluargamu. Itu yang paling besar keutamaannya. Maka berdasarkan riwayat ini, Abdullah bin Mas'ud berpendapat yang dimaksud dengan infak di dalam ayat ini adalah nafkah untuk keluarga. Karena sebesar-besar nafkah. Ya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menunjukkan sebesar nafkah adalah untuk keluarga adalah riwayat dari
Imam Muslim lagi ya. Sama Imam Muslim. Tadi Imam Muslim, sekarang riwayat Imam Muslim lagi. Tetapi dari sahabat Thauban ya, dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu dinarin yunfikuhu rajul dinarun yunfikuhu ala iyalihi." Ya. Yang seutama-utama atau seafdol-afdolnya dinar. Ini dinar hanya sebagai permisalan. Ya kalau sekarang rupiah gitulah. Ya. Karena dulu kan dolar bolehlah, ya. Jadi seutama-utama ya dinar atau uang yang diinfakkan oleh seorang laki-laki adalah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya. Yang pertama ini urutannya. Urutan yang pertama. Baik untuk keluarganya. Kemudian wa dinarun yunfikuhu rajul ala dabatihi fi sabilillahi azza wajal. Kemudian dinar atau uang yang diinfakkan oleh seorang laki-laki dalam rangka membeli kendaraan. Untuk kendaraannya ya, dalam rangka berperang jihad fi sabilillah. Ini yang kedua. Kemudian wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah. Kemudian kalau tadi berarti apa? Dia membeli kendaraan untuk dia berjihad. Yang ketiga, dinar yang dia infakkan untuk kawannya ya, fi sabilillah, di dalam berjihad. Ini untuk membelikan keperluan kawannya. Itu yang ketiga. Berarti urutannya apa di sini? Pertama adalah untuk keluarga. Yang kedua untuk keperluan dia berjihad. Yang ketiga untuk keperluan temannya dalam rangka berjihad di jalan Allah. Ini riwayat dari Thauban radhiyallahu anhu. Jadi dimulai dengan apa? Dengan keluarga. Ya. Ini adalah pendapat siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pertama, zakat yang wajib. Pendapat kedua adalah infak untuk keluarganya. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan infak di sini adalah sedekah tatawwu. Sedekah yang sifatnya sunnah. Ya. Jadi bukan sedekah yang wajib, ya. Sedekah yang sunnah. Kalau sedekah yang wajib adalah zakat. Ini sedekah yang sunnah. Ini pendapat dari Imam Ad-Dhahhak, ya. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan infak di dalam ayat ini adalah infak yang sunnah, bukan infak yang wajib. Zakat berarti wajib, infak untuk keluarga juga wajib. Ini infak sunnah. Kenapa? Karena zakat umumnya di dalam Al-Quran tidak datang penyebutannya kecuali dengan lafaz zakat. Kebanyakannya seperti itu. Ya. Fa idza ja'at bilafdhin ghairi zakat ihtamalatil fardha wat tatawwu. Ketika lafaznya bukan lafaz zakat, maka memiliki kemungkinan. Kemungkinan maksudnya adalah zakat, kemungkinan adalah sedekah yang sunnah. Ya. Kemudian Imam Ad-Dhahhak mengatakan, fa idza ja'at bilafdzil infaq, apabila datang dengan lafaz infaq, lam takun illa tatawwu'a, maka tidak dimaknai kecuali bagi sedekah yang sifatnya sunnah. Ini kata Imam Ad-Dhahhak. Ya. Beliau melanjutkan, Imam Ad-Dhahhak melanjutkan, kanatin nafaqah qurbanan yataqarrabuna biha ila Allah azza wa jal ala qadri juhdihim hatta nazalat faraidus sadaqat wan nasikhatu fi bara'ah. Dahulu nafkah tersebut adalah kurban, suatu yang diusahakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal sesuai dengan kemampuan orang tersebut, yaitu di dalam menginfakkan hartanya. Sampai turun perintah, ya, kewajiban sedekah, yaitu zakat. Ya. Kemudian ayat-ayat yang menghapus
perintah nafkah sebelumnya, ya, yang tadinya sunnah, yaitu di dalam surat Baro'ah. Baro'ah surat apa? Surat At-Taubah. Ya. Jadi bukan menafikan kewajiban membayar zakatnya, bukan. Tapi ayat ini berbicara tentang ayat di dalam surat Al-Baqarah ini. Asalnya adalah sedekah yang sunnah. Kemudian datang an-nasikhat, ayat yang menghapus dari yang tadinya sunnah menjadi ada kewajiban, ya, pada harta tertentu, yaitu disebutkan di dalam surat Al-Baro'ah. Surat At-Taubah ditentukan, ya, ternyata ada sebagian harta yang harus dikeluarkan, maka menjadi ada perintah sedekah yang wajib, yaitu zakat. Disebutkan di dalam surat At-Taubah. Jadi ini membahas konteks ayatnya. Ketika itu ayat ini turun, maknanya bukanlah zakat, itu maksud Imam Ad-Dhahhak. Kemudian datang turun surat At-Taubah yang mewajibkan ada perintah khusus, yaitu sedekah wajib berupa zakat dari harta mereka, ya, harta-harta dari orang yang memiliki kewajiban, ya, untuk mengeluarkannya. Ada rinciannya, diantaranya adalah telah terpenuhi syaratnya, nisab dan seterusnya. Ini pendapat keberapa berarti? Pendapat yang ketiga, maknanya adalah sedekah yang sunnah. Pendapat yang keempat, yang dimaksud dengan infak di sini adalah al-huquq al-wajibah al-aridah fil amwal ma'ada zakat. Lianna Allah Ta'ala lamma qaranahu bis salat kana fardhan wa lamma adala an lafdhiha kana fardhan siwaha. Yang dimaksud dengan infak di sini adalah infak yang wajib dikeluarkan pada kondisi tertentu, tapi bukan zakat. Infak yang wajib yang dikeluarkan tapi selain zakat pada kondisi tertentu, yang seorang itu harus mengeluarkan infaknya karena ada kejadian tertentu, misalnya karena Allah menggandengkannya dengan sholat, ya. Ketika digandengkan dengan sholat, maka infak di sini adalah infak yang wajib meskipun maksudnya bukan zakat. Nah, ini adalah pendapat yang keempat. Adapun pendapat yang kelima, ini dipilih oleh banyak para ulama, ya, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lain, ya, diantaranya adalah ulama kontemporer Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, dikatakan huwa amun. Ini umum maknanya. Ketika umum apa? Apa yang kita sebutkan masuk semua di dalam ayat ini. Infak di sini bisa bermakna zakat yang wajib, bisa bermakna infak untuk keluarganya, bisa bermakna sedekah yang sunnah, bisa bermakna sesuatu yang wajib tetapi selain zakat, semuanya masuk, ya, di dalam ayat ini. Wa huwas sahih, ini kata Imam Al-Qurtubi, yang benar itu umum infak di sini, semuanya masuk. Yang jelas apa yang dimiliki oleh seseorang yang ia keluarkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah, itu masuk dalam keumuman ayat ini. Ini para ahli tafsir besar memilih pendapat ini, ya, Imam Ibnu Jarir, Imam Al-Qurtubi dan lain-lain, ya. Jadi ini adalah ciri yang ketiga dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian dari ayat ini, perintah mengeluarkan sebagian harta, ini banyak fawaid, faidah. Ini khusus dari perintah mengeluarkan sebagian rizki atau harta. Di antaranya dibawakan oleh Imam Ibnu Ashur dalam tafsir beliau, yang berjilid-jilid tafsir beliau. Al-Imam Ibnu Ashur, ya, lebih dari 10 fawaid yang berkaitan dengan apa? Infak di dalam ayat ini. Imam
Ibnu Ashur di dalam tafsirnya, kita bawakan beberapa saja, ya. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang adalah ayat berikutnya, ya, karena kita tidak membahas secara kesemuanya, ya, dari tafsirnya hanya sebagian saja. Ya, Imam Ibnu Ashur mengatakan fil ayah, di dalam ayat ini, fadlul infaq fi ta'atillah wa min fadailihi. Awalan, annal infaqa istijabatun li amri rabbina ta'ala. Di dalam ayat ini ada keutamaan berinfak dalam rangka taat kepada Allah. Di antara fadail, keutamaan berinfak, yang pertama, beliau katakan annal infaqa istijabatun li amri rabbina ta'ala. Bahwasanya infak itu adalah sebagai apa? Sebagai istijabah, sebagai jawaban dari perintah Allah Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk, atau orang-orang yang bertakwa untuk berinfak. Berarti infak di sini adalah istijabah, memenuhi seruan Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Allah menyeru bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka menginfakkan sebagian harta yang dianugerahkan kepada mereka. Ini memang lafaznya bentuknya kabar. Bentuknya apa? Kabar, kan menyebutkan orang-orang beriman yang bertakwa, mereka beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan berinfak. Ini kan kabar. Tapi bisa bermakna perintah. Wahai orang-orang yang bertakwa, hendaklah kalian menginfakkan sebagian harta yang dianugerahkan kepada kalian. Allah menyeru. Maka di antara keutamaan berinfak adalah istijabah li amri rabbina ta'ala. Memenuhi seruan, menjawab seruan panggilan dari Rabb, yaitu dalam rangka berinfak, ya. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, di dalam surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah kalian, infakkanlah sebagian, mimma razaqnakum, sebagian harta yang dianugerahkan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, sebelum datang satu hari yang mana pada hari itu tidak ada perdagangan di dalamnya, tidak ada pertemanan di dalamnya, tidak ada syafa'ah di dalamnya. Maksudnya apa? Sebelum datang hari kiamat nanti, yang infak itu tidak ada manfaatnya lagi. Sebelum datang hari itu, hendaklah kalian menginfakkan harta kalian sebagiannya saja. Ya, maka dikatakan mimma, hanya sebagian dari apa yang dianugerahkan kepada kalian. Ya, sebelum datang hari penyesalan, tidak ada perdagangan, tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada pertemanan di dalamnya, tidak ada syafaat, tidak ada yang menolong, ya, di dalamnya. Berarti apa? Sebagai apa? Dalam rangka memenuhi seruan Rabb Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kemudian di dalam ayat yang lainnya masih berkaitan dengan perintah ini, itu di dalam surat Al-Munafiqun. Kalau tadi dalam surat apa? Kalau tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 254, ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun, ya. Kemudian dalam surat Al-Munafiqun Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli
ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini surat Al-Munafikun. Yang mananya dan infakkanlah atau belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian. Sebelum datang apa? Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kemudian dia berkata, ya Rabbku, wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan, yaitu kematianku, sampai waktu yang dekat, ya, yang menyebabkan aku bisa bersedekah, sehingga aku termasuk orang-orang yang soleh. Ini hari penyesalan, ya. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang, tidak akan ditangguhkan kematian seseorang apabila telah datang apa? Ajalnya, waktu kematiannya. Dan Allah maha khabir, yang mengenal, lebih dari sekedar mengetahui. Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi hendaklah kalian berinfak sebelum datang hari penyesalannya. Seperti itu maknanya. Berarti keutamaan yang besar, ya, di dalam berinfak tersebut. Kemudian yang kedua di antara faidah dari berinfak adalah mudha'afatul hasanat, dilipat gandakannya kebaikan. Jadi infak sedekah itu dilipat gandakan ya kebaikannya, ya. Ya sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Ya, permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah sebagaimana biji-bijian, ya, yang biji tersebut menumbuhkan apa? 7 tangkai. Setiap tangkai ada berapa? Menghasilkan 100 biji. Maka Allah melipat gandakan pahala atau kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi dilipat gandakan, ya. Karena kebaikan secara umum, setiap kebaikan adalah bi'asyri amthaliha, dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau ini berarti apa? Menjadi 700 ini. Sampai pada kelipatan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, anna darajatal birri tunalu bil infaq. Derajat albir itu hanya bisa dicapai dengan berinfak. Kan ada firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, ini ayat ini. Ini luar biasa ayat ini. Menjadi motivasi bagi sebagian atau bagi para sahabat. Lan tanalul birra, kalian tidak dianggap telah berbuat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Berarti apa? Seorang bisa memperoleh derajat albir secara hakiki apabila dia menginfakkan apa yang dia cintainya. Maka ketika turun ayat ini, sahabat yang mulia Abu Talha, ya, siapa? Abu Talha. Abu Talha siapanya Anas bin Malik? Ayah tirinya Anas bin Malik, Abu Talha, ya. Abu Talha adalah ayah tiri dari Anas bin Malik, orang yang kaya raya. Jadi ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan memperoleh kebajikan, belum dianggap melakukan kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, yang dicintai hartanya. Kan umumnya seseorang biasanya memberi sesuatu yang memang dia tidak cintai. Ini menginfakkan yang dicintai, itu baru memperoleh derajat albir, berbuat kebajikan. Ya, maka ketika turun ayat ini, Abu Talha, ya, menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Kemudian Abu Talha berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang kita bacakan tadi, kamu tidak akan mendapatkan kebajikan, tidak memperoleh derajat berbuat kebajikan sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai." Maka Abu Talha mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku cintai adalah Bayroha, yaitu sebuah kebun yang di dekat Masjid Nabawi, ya. Yang paling aku cintai adalah Bayroha. Nanti bisa dibaca Bayruha. Nanti bisa dibaca Bayriha. Tapi umumnya dibacanya difathahkan. Bayroha. Ha itu nisbat kepada seorang tokoh, ya. Yang paling aku cintai adalah Bayroha, yaitu kebun yang luas, yang banyak menghasilkan ya buah-buahan dan lain-lain. Pokoknya kebun yang luas, yang paling aku cintai. Maka aku jadikan kebun tersebut sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku mengharapkan sedekah tersebut sebagai simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah kebun tersebut, wahai Rasulullah, sesuai apa yang engkau kehendaki. Silakan, mau engkau manfaatkan untuk apa, silakan ya Rasulullah. Telah aku infakkan di jalan Allah. Ini luar biasa. Turun ayat, langsung diamalkan, dipraktekkan oleh para sahabat. Ya. Maka ketika Nabi SAW mendengar pernyataan Abu Talha ini, Nabi mengatakan, dzalika malun rabih. Luar biasa kebaikan. Ini kebaikan yang sangat besar. Ya, itu adalah harta yang sangat mendatangkan keuntungan. Malun robih, harta yang mendatangkan keuntungan. Ya, Qad sami'tu ma qulta fiha. Aku telah mendengar apa yang kau ucapkan, wahai Abu Talha. Ya, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Nah, kata Nabi SAW, tapi aku memandang bahwasanya sebaiknya engkau jadikan harta tersebut untuk karib kerabatmu. Ya, maka Abu Talha membagikan harta tersebut untuk karib kerabat beliau dan untuk sepupu-sepupu beliau. Ya, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Diinfakkan ini di jalan Allah, harta yang paling dicintainya. Jadi para sahabat seperti itu, ketika turun perintah berinfak, mereka langsung, ya, menginfakkan apa yang mereka miliki. Ketika perang Tabuk misalnya, Umar bin Khattab ingin mengalahkan Abu Bakar. Maka beliau mengatakan, pada hari ini aku pasti bisa mengalahkan Abu Bakar. Wahai Rasulullah, aku infakkan separuh hartaku dalam rangka perang Tabuk. Ini separuh hartaku, aku infakkan di jalan Allah. Kata Umar, aku akan mengalahkan Abu Bakar nih pada hari ini. Ternyata apa? Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Ya. Kalah lagi Umar bin Khattab nih, ya. Demi Allah, aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Maka ditanya, wahai Abu Bakar, engkau infakkan seluruh hartamu. Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya. Selama aku memiliki Allah dan Rasul, ini sudah cukup bagiku dan keluargaku. Keimanan yang beliau pegang, yang beliau pilih. Ini luar biasa. Umar separuh harta, malah Abu Bakar seluruh hartanya. Ya, tidak bisa dikalahkan lagi setelah itu. Mulai saat ini aku sungguh tidak bisa mengejar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, pemimpin, beliau sangat perhatian di dalam masalah harta ini, yaitu permasalahan berkaitan dengan zakat. Sehingga sebagian kaum muslimin yang ketika itu, yang menyadarkan dirinya kepada Islam, yang tidak mau membayar zakat, diperangi.
oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena digandengkan dengan perintah solat, aku akan memerangi siapa yang membeda-bedakan antara solat dan zakat. Nah, ini memang dua perkara ini ya selalu digandengkan ya di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ya, ini beberapa fadhail keutamaan dari berinfak. Ini ada 10 lebih. Kita bawakan 1-2 saja dari Imam Ibnu Ashur. Bagi yang ingin melihat ya rinciannya silakan baca sendiri tafsir. Tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Ashur, bagus rinciannya. Belasan fawaid dari ayat ini. Ya kita bawakan 1-2 saja atau beberapa saja, cukup. Berarti menunjukkan keutamaan yang sangat besar di dalam berinfak. Ya barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini, ya malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Ya. Ini sedikit ya tafsir dari para ulama. Ya. Maka bagi yang ingin meluaskan, ya tentunya membaca sendiri di rumah. Ya. Itu di tafsir Al-Qurtubi bagus. Ya, antum ini Pak Taufik punya nih tafsir Al-Qurtubi nih. Bisa baca di rumah ini. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.